Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semuanya sehat dan semuanya semangat. Coba kita cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Sekali lagi yang lebih semangat. Dek Faisal, sekali lagi lebih semangat, Dek. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Oke, sekali lagi yang lebih keras. Mana hebatmu? Ini hebatku. Alhamdulillah semuanya sehat dan semuanya semangat sertanya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini sebelum pelajaran kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa. Iwan, monggo untuk kita dipimpin teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Pada teman-teman semuanya di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Dewan sudah membimbing teman-teman untuk berdoa bersama. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru bisa bertemu dengan anak-anakku sekalian dalam pelajaran PA. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian masih ingat beberapa hari yang lalu, tanggal 17 Agustus, kita semua upacara bendera. Coba di sini ada nggak yang kemarin tidak ikut upacara bendera? Ikut, Pak. Semuanya ya. Di Triana kemarin ikut kan upacara bendera? Ikut, Pak. Alhamdulillah ikut. Kalau ikut coba Pak Guru tanya, kemarin bendera yang dikibarkan itu warnanya apa di Triana? Merah putih, Pak. Merah putih. Merah artinya apa, Derike? Berani, Pak. Oke, merah artinya berani. Kalau putih artinya apa, Dek Muslim? Putih artinya suci. Putih artinya suci. Benar sekali. Bendera Indonesia warnanya adalah merah putih. Sehingga kita wajib mencintai bendera kita karena bendera kita adalah lambang negara Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah atas nikmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam ini. Hari ini apakah semuanya masuk sekolah? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Ya, alhamdulillah kalau semuanya masuk. Karena ini tadi tak lihat kursi-kursinya penuh semua, tidak ada yang kosong. Berarti semuanya sehat, semuanya bisa masuk sekolah. Itu adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Dengan cara bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah itu? Caranya bagaimana, Dik Saryawan? Bersyukur, Pak, menjaga diri kita, Pak. Ya, betul sekali, menjaga diri kita agar selalu bisa rajin belajar. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, untuk kesempatan pagi hari ini Pak Guru akan mengajar untuk kalian semua materi tentang beriman kepada hari akhir. Coba minggu kemarin kita sudah banyak sekali membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang hari akhir. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah untuk memahami nama-nama hari kiamat. Coba ini bisa dilihat dulu anak-anakku sekalian. Nah, ini apakah sudah kelihatan anak-anakku? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Alhamdulillah.
Ya. Ini materi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah beriman kepada hari akhir. Nah, di situ kan ada gambarnya anak-anakku. Gambar bumi yang sedang panas, sedang proses hancur. Coba dilihat selanjutnya. Nah, di sini ada 4 gambar. Tuh, di samping atas sebelah kiri itu ada gambar motor-motor yang sedang terbalik. Coba Pak Guru tanya kepada Dek Irwan, yang motor terbalik itu kira-kira sedang ada apa itu, Dek? Gempa bumi ya Pak? Betul sekali, sedang ada gempa bumi. Nah, tadi malam, tepatnya jam 8 kurang sedikit ya, itu di sekitar kita sedang ada gempa bumi. Ayo, siapa yang tadi malam tidak merasakan gempa bumi? Ada nggak ini? Saya Bapak, Saya nggak merasakan, Pak. sekali. Lah iya, pada merasakan toh. Yang tidak Enggak merasakan, Pak, saya Pak. ya Saya yang enggak, tidak Pak. merasakan mesti tadi malam sudah tidur mesti, ya toh. Jam berapa tidurnya kok tidak merasakan? Iya, Bapak sudah tidur. Nah, Ya Pak, habis belajar, belajar Pak. terus tidur. kemarin jam Belajar nggak 8 kurang tahu, Pak. sedikit ada gempa bumi. Gempanya letaknya di sekitar Jogja sana ya. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa di lingkungan kita, cuma ada guncangan-guncangan saja, tidak ada kerusakan-kerusakan yang berarti. Nah, di sampingnya gambar gempa bumi itu ada salah satu fenomena alam yang sangat panas, yang menjulang tinggi, ada api-apinya itu loh. Itu namanya apa itu, Dek Nurul? Namanya gunung meletus ya. Nah, di bawahnya gunung meletus itu ada apa lagi tuh? Ada yang tahu? Banjir. Oh, banjir, betul sekali. Gambar banjir. Sampingnya gambar banjir ada gambar apa itu? Tsunami. Tsunami. Nih, yang lebih hebat daripada banjir. Nah, kalau banjir mungkin cuma 1-2 desa, 1 kota. Tapi kalau tsunami lebih besar. Korbannya bisa ratusan ribu orang. Seperti yang terjadi ketika tsunami di Aceh. Nah, itu semua gambar yang ada di situ kira-kira itu tanda-tanda apa sih anak-anakku semua? Ada yang tahu? Kiamat Pak. Kiamat. Nah, tanda-tanda kiamat, betul sekali. Dan perasaan kalian gimana kalau terjadi hal-hal seperti itu? Takut Pak. Ada tsunami, ada banjir, ada gunung meletus, ada gempa, semuanya pasti takut kan? Nah, bayangkan gimana kalau nanti terjadinya hari kiamat yang tidak hancur cuma 1 desa, tapi seluruh bumi akan hancur. Nah, kiamat itu apa sih? Nah, bisa dilihat di sini anak-anakku. Arti dari hari kiamat. Kiamat adalah akhir zaman dalam agama Islam yang merupakan puncak dari semua kehidupan yang ada di muka bumi ini, dengan ciri berupa hancurnya alam semesta, termasuk manusia dan makhluk yang lainnya. Jadi ketika hari kiamat itu manusia semuanya meninggal, manusia semuanya mati, dan makhluk tidak ada yang hidup lagi. Gunung-gunung akan meletus, sungai-sungai akan membanjiri daratan, lautan juga akan membanjiri daratan. Bintang, meteor, matahari, bulan, semuanya didekatkan ke bumi. Tuh, ketika hari kiamat nanti. Nah, hari kiamat itu ada banyak sekali nama-namanya. Tuh, yang pertama ada yang namanya Yaumul Ba'ats, yang dinamakan hari kebangkitan. Hari di mana semua orang yang sudah mati sejak zamannya Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir itu akan dibangkitkan. Mereka semua kan sudah mati. Nah, ketika mereka sudah mati itu di hari kebangkitan, di hari kiamat, semuanya akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, kira-kira pada takut nggak nanti ketika semuanya dibangkitkan? Di Aziz takut nggak, Dek? Nah, takut semuanya kan? Semuanya pada takut. Ini yang pertama, Yaumul Ba'ats, atau yang dinamakan hari kebangkitan.
Selanjutnya ada yang dinamakan Yaumul Mahsyar, yaitu hari perkumpulan, hari di mana setelah manusia itu dibangkitkan ya, akan dikumpulkan dalam satu tempat yang sangat luas sekali. Coba kalau di dekat rumah adik-adik ini, tempat yang paling luas itu mana sih? Lapangan. Lapangan. Nanti mahsyar itu jauh lebih luas daripada lapangan. Sawah, Pak, sawah. Sawah masih kalah nanti dengan sawah. Alun-alun, Pak. Ada yang jawab alun-alun. Alun-alun juga masih salah, masih kalah nanti. Bandara. Nah, bandara juga masih kalah karena mahsyar itu adalah tempat yang sangat luas, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul manusia dari yang pertama sampai dengan manusia yang terakhir. Tidak ada yang tertinggal. Bayangkan, satu bandara mungkin cukup untuk 2.000-4.000 orang, tapi yang namanya padang mahsyar ini jutaan orang, miliaran orang dapat berkumpul di situ, sehingga sangat luas sekali. Dan ketika Yaumul Mahsyar itu datang, matahari yang letaknya itu jauh di atas kepala kita itu akan didekatkan. Matahari yang saat ini letaknya jauh saja sangat panas ya, apalagi kalau didekatkan pasti jauh lebih panas lagi. Itu namanya Yaumul Mahsyar. Selanjutnya yang ketiga, ada yang namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan, yaitu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghitung. Nah, kira-kira yang dihitung, yang dihisab itu apa coba? Ada yang tahu? Sholat, Pak. Sholat dihitung, dihisab, apalagi selain sholat? Amalnya, Pak, Amal. Dinurul, apalagi dinurul? Pak. Amal baik dan amal buruk, betul sekali. Semua amal kita akan dihitung. Yang kita lakukan sejak kita itu akil balik, itu akan dihitung. Amal kebaikan kita walaupun sekecil zarah itu akan dihitung. Termasuk amal keburukan kita, walaupun bentuknya itu kecil, tapi juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya tidak cuma sekedar dihisab, tapi akan dimintai pertanggungjawaban. Itu namanya Yaumul Hisab. Selanjutnya ada yang namanya Yaumul Mizan, hari di mana amal-amal perbuatan kita itu akan ditimbang. Setelah dihisab akan ditimbang. Tadi semua amal kebaikan kita akan dikumpulkan jadi satu. Semua amal keburukan kita juga akan dikumpulkan jadi satu. Kalau sudah dikumpulkan jadi satu, semuanya akan dihisab oleh Allah. Jika sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika amal perbuatan baik kita lebih berat daripada amal kejelekan kita, maka surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Tapi sebaliknya, kalau amal keburukan kita jauh lebih banyak, nanti maksiat kita lebih banyak, durhaka kita lebih banyak, maka tempat kita di mana adik-adik semua? Pak. Di neraka, Pak. Pintu di neraka. Adik-adik pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Surga. Surga. Kalau pengen masuk surga, berarti apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak amal baik atau memperbanyak amal buruk? Pinter. Berarti kita harus memperbanyak amal kebaikan kita agar timbangan kita jauh lebih banyak, jauh lebih berat amal kebaikan kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari panasnya api neraka. Selanjutnya yang kelima, ada yang dinamakan Yaumul Jaza, yang artinya adalah hari pembalasan, hari di mana amal perbuatan manusia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasannya tadi sudah Pak Guru sampaikan, cuma ada dua,
balasannya menyenangkan atau menyedihkan, balasannya enak atau tidak enak, balasannya surga atau neraka. Nah, kalau kita sebagai anak muslim, sebagai anak Islam, tentunya kita harus beriman kepada hari akhir, dan kita juga harus berusaha agar mendapatkan balasan yang terbaik, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dari pemaparan Pak Guru tadi, ada 5 macam nama hari kiamat tadi. Mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Paham, ya? Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anakku pinter-pinter semua ternyata. Kalau sudah paham semua dan sudah bisa semua, sekarang Pak Guru ada sedikit tugas untuk kalian. Nih, perhatikan di sini. Ayo Dek Saryawan, jangan mainan sendiri, perhatikan ini Dek. Di sini Pak Guru mau membagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama namanya kelompok merah. Nanti anggotanya ada Dek Pupung, Dek Giarto, sama Dek Irwan. Nanti kelompok merah ini tugasnya membahas tentang Yaumul Ba'ats. Selanjutnya yang kedua kelompok hijau. Kelompok hijau anggotanya ada 3 orang. Ada Dek Saryawan, Dek Nasrul Aziz, sama Dek Faisal. Nanti tugasnya membahas tentang Yaumul Mahsyar. Nah, kemudian kelompok yang ketiga kelompok kuning. Nanti anggotanya ada Dek Nurul, Dek Rike, sama Dek Mei. Nanti membahas tentang Yaumul Hisab. Kemudian kelompok yang keempat ada yang namanya kelompok putih. Anggotanya Dek Miftahur Rohmah, Dek Safitri, sama Dek Triana. Nanti kalian punya tugas membahas tentang Yaumul Mizan. Kelompok biru itu ada Dek Santoso sama Dek Muslim. Nanti membahas tentang Yaumul Jaza. Nah, kemudian untuk LKPD sebagai garis besar acuan anak-anak semua dalam mengerjakan tugas ini bisa dilihat di sini. Nih ya, nanti bisa ditaruh di kotak-kotaknya itu. Pengertian dari Yaumul Ba'ats, nah itu menurut adik-adik kira-kira apa? Sesuai dengan kelompoknya tadi ya. Paham? Ada yang belum paham mungkin? Tugas hari ini? Paham, Bapak. Paham. Kalau paham, Pak Guru beri waktu 20 menit untuk mendiskusikan itu bersama dengan teman-teman kalian satu kelompok tadi. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Alhamdulillah. Ada yang belum selesai anak-anakku? Ampun Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai semua, tolong untuk di Aziz bisa menyampaikan tadi hasil pemaparan dari teman-teman apa saja, Dek? Ya Pak. Sekarang coba dari Dek Nurul. Yaumul Jaza itu Ya, benar sekali ya. Itu tadi nama-nama hari akhir. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham dan semuanya bisa presentasi satu persatu. Insya Allah untuk tugas di rumah nanti adik-adik rangkum kembali materi kita yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya, dan minggu depan bisa lagi materi sambung dan materi selanjutnya. Itu mari, karena waktunya sudah habis, maka pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.